Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program kajian Mutiara Sunnah bersama Buya Faisal Abdurrahman LCMA hafizahullah. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada pagi hari ini, dan insyaallah tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang hukum seputar sholat Jumat. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif bersama Buya setelah Buya menyampaikan kajian nanti. Bagi pemirsa yang ingin berinteraktif di nomor 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Buya kita, Buya Faisal Abdurrahman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Buya. Insyaallah tema kajian kita yaitu tentang hukum seputar salat Jumat ya Buya. Iya. Baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman. Kepada Buya kita persilakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi hari ini seperti biasa setiap Senin pagi kita mengkaji kitab Minhaj al-Muslim. Di mana insyaallah taala pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tadi sudah disampaikan seputar hukum salat Jumat. Tidak kita ragukan lagi bahwa salat Jumat adalah satu ibadah yang agung, ibadah yang besar. Dia adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim, khususnya kaum laki-laki, melaksanakan salat Jumat. Mengenal hukum tentang salat Jumat, memahaminya, mengetahuinya, memahaminya merupakan hal yang pokok dan wajib kita ketahui. Karena ibadah ini merupakan ibadah rutin yang kita lakukan setiap minggu. Mesti kita mengenal hukum-hukum, adab-adabnya, apa yang boleh dan apa yang tidak. Sehingga salat Jumat yang kita lakukan, ibadah Jumat yang kita lakukan berkualitas, memberikan manfaat. Untuk itulah ya, di dalam kitab-kitab fikih kita menemukan pembahasan tentang salat Jumat, hukum seputar salat Jumat. Mari kita lihat kita yang syekh dalam kitab ini, hukum salat Jumat itu apa? Salat Jumat wajibah. Salat Jumat itu hukumnya wajib. Wajib itu adalah apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan maka kita berdosa. Kalau demikian, apa sungguhnya dalilnya? Apa dalilnya yang menyatakan bahwa salat Jumat itu wajib? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru untuk melaksanakan salat Jumat, ya, idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah, diseru untuk melaksanakan salat Jumat,
Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Karena melaksanakan Jumat adalah bagian dari mengingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkanlah semua jual belimu. Tinggalkan kerjamu, usahamu, baik sebagai seorang pedagang, tinggalkan dagangan. Sebagai seorang yang mengambil jasa bekerjanya, tinggalkan. Ya. Apa saja pekerjaan kita sebagai seorang pegawai, tinggalkan. Jual beli, tinggalkan urusan dunia yang kita cari dan sambut panggilan Allah untuk melaksanakan salat Jumat. Tinggalkan jual belimu. Perintah untuk meninggalkan jual beli merupakan hal yang wajib. Ya, meninggalkan jual beli ketika hari Jumat itu, ketika kita hendak salat Jumat adalah wajib, perkara yang wajib. Ini dalilnya. Dalil dari Al-Quran. Sedangkan dalil dari Sunnah apa? Wa qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jum'ah. Sungguh ya, celakalah kaum yang mereka meninggalkan salat Jumat. Au la yahtimanallahu ala qulubihim. Niscaya benar-benar Allah akan ya tutup hati mereka ya ketika mereka meninggalkan salat Jumat. Allah tutup hatinya. Karena kita melihat sebagian kaum muslimin, mereka sibuk dengan pekerjaannya di pasar, di kantor. Ketika datang salat Jumat, dia cuek. Tak acuh terhadap perintah Allah ini. Maka Nabi katakan, ya, benar-benar Allah akan tutup hati mereka. Kalau hati kita sudah tertutup, ya susah bagi kita untuk berbuat kebaikan. Susah bagi kita untuk melaksanakan ketaatan. Jika hati kita sudah tertutup. Tsumma la yakunanna minal ghafilin. Sungguh kemudian benar-benar adalah mereka itu atau ia minal ghafilin akan menjadi orang-orang dari orang-orang yang ghafil, lalai. Ini ketika dia meninggalkan Jumat, ya Allah mencelanya, menutup pintu hatinya, ya kemudian dicap sebagai orang-orang yang ghaflah, lalai. Ini adalah celaan. Kemudian hadis yang berikutnya menunjukkan tentang wajibnya Jumat itu. Apa kata Nabi SAW? Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah. Jumat itu merupakan hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Perkara wajib tunaikan oleh setiap muslim. Dalam dilaksanakan berjamaah. Illa arba'ah, kecuali 4 kelompok. Siapa itu? Abdun mamluk. Yang pertama yang tidak melaksanakan salat Jumat adalah yang tidak wajib baginya abdun mamluk, budak yang dimiliki. Kalau seorang punya budak, ya, maka tidak wajib dia untuk melaksanakan salat Jumat. Kemudian siapa lagi? Awimra'atun, atau wanita. Wanita tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Salat Jumat itu adalah diperuntukkan untuk kaum lelaki. Aw sabiyun, atau anak kecil yang belum balik. Sabi, anak kecil yang belum mumayyiz. Aw marid, atau sakit. Orang sakit tidak ada kewajiban Jumat baginya. Budak tidak ada kewajiban Jumat. Perempuan juga tidak ada kewajiban Jumat baginya. Tapi kalau dia ingin salat, silakan. Tapi tidak diwajibkan. Kalau diwajibkan itu sudah ketika dia meninggalkan maka dia sudah mendapatkan dosa. Demikian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil. Itu adalah hukum dan dalil-dalil tentang wajibnya salat Jumat. Ya. Kemudian melangkah kita kepada hikmah dalam melaksanakan salat Jumat atau hikmah disyariatkannya. Apa sungguhnya hikmah salat Jumat tadi? Ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah, ibadah yang diperintahkan oleh Allah, ada yang punya hikmah, ada yang tidak punya hikmah. Ada yang hikmahnya bisa kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui hikmahnya, ya, maka Syekh mengatakan di sini di antara hikmah-hikmah yang disyariatkan salat Jumat itu apa?
jam'ul mukallafin al-qadina ala tahmul mustawayat, ya, min ahlil balad awil qaryah. Nah, ini yang pertama. Berkumpulnya orang-orang mukallaf. Berkumpulnya kaum muslimin yang banyak. Ya. Yang mana mereka mempunyai beban-beban yang banyak, yang besar. Ya, di negeri mereka, dari penduduk itu atau di kampungnya mereka berkumpul. Bebannya ketika mereka melaksanakan tugas, baik sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang rakyat, baik dia sebagai seorang pekerja, pegawai, mulai dari bawah sampai ke atas, berkumpulnya mereka. Sementara mereka punya beban, tanggung jawab, mereka berkumpul. Ya, hikmahnya itu. Awala kullu usbu'in fi makanin wahidin. Mereka berkumpul di awal setiap minggu pada satu tempat, yaitu masjid. Nah, dia adalah Jumat adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin. Lihat yatalaqqa kullama yajid wa yahdus min qararat, supaya mereka ya mau mendengarkan apa yang mereka dapatkan, ya, atau pengumuman ketetapan, ya, wabayanat, atau penjelasan-penjelasan yusdiruha imam muslimin, yang datang dari imam kaum muslimin. Mungkin khutbah Jumat itu adalah dari pemimpin kita, ada info-info, ya, tentang ilmu, sampaikan pemberitaan tentang, ya, yang berhubungan dengan kenegaraan pun, ya, asal itu adalah kaitan dengan din, diumumkan, tahulah masyarakat ketika itu. Contohnya COVID, ya, diberikan penyuluhan kaum muslimin pada hari Jumat tentang COVID, agar mereka sabar, bagaimana mereka menghadapinya, bagaimana mereka menggunakan protokol COVID, ya. Kemudian wa khalifatuhum fima yata'allaqu bi islahi dinihim, dan atau mendengarkan info taujihat, penjelasan, keterangan dari khalifah mereka, ya, dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan islahi dinih, memperbaiki agama mereka dan dunia mereka. Jadi adalah khutbah Jumat itu adalah mampu memberikan informasi, arahan, petunjuk dalam urusan agama dan dunia. Karena dunia tidak bisa dipisahkan dengan din, dengan agama. Kita mencari dunia atas dasar, ya, aturan-aturan agama. Dunia kita cari, namun dalam batasan aturan-aturan din, aturan agama. Karena kalau kita mencari dunia, kemudian kita melepaskan diri kita dari aturan-aturan agama, kacau kita. Kesombongan, ketamaan akan timbul. Carilah dunia, namun didasari atas aturan-aturan din yang sahih, yang benar. Makanya baiknya dunia kita dengan memperbaiki urusan agama kita. Harta kita banyak, jabatan kita tinggi, tapi kalau nak diarahkan, apa yang muncul? Sombong, kerakusan. Tapi ketika diarahkan, harta banyak, alhamdulillah, sebagian saya infakkan. Ya, saya tidak royal, berpoya-poya dengan harta ini. Jabatan saya gunakan untuk membantu umat, ya, untuk kebaikan. Berarti apa? Dunianya diatur oleh din, oleh agama. Kalau tidak, kacaulah. Kacaulah umat ini. Islam mengatur semua itu. Ikhwatuna fiddin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmah dari pelaksanaan Jumat. Wal yasma'u minat targhib wa tarhib. Kemudian di antara hikmah salat Jumat itu apa? Supaya mereka mendengar targhib wa tarhib, motivasi untuk mentaati Allah. Ancaman dari meninggalkan perintah Allah. Hati kita ini butuh kepada, ya, siraman. Butuh kepada siraman. Di tengah kesibukan yang kita lakukan, kadang-kadang nafsu ditonjolkan dengan mendengarkan khutbah Jumat, dimotivasi untuk taat. Kemudian targhib, namanya tarhib, diberi ancaman untuk meninggalkan yang haram. Ada ancaman.
meninggalkan dosa. Artinya ada melakukan dosa, ini ada ancamannya. Targhib wa tarhib. Wal wa'di wal wa'id. Ikut mendengarkan wa'di. Wa'di itu adalah janji baik. Janji baik. Allazina amanu wa amilus shalihat lahum jannatin tajri min, orang beriman dan beramal saleh untuk mereka surga. Surga. Ya, kenikmatan ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil basar. Kenikmatan sesuatu yang tidak pernah kita rasakan, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, tidak pernah terasa oleh hati kita. Kenikmatan surga tadi. Ya. Janji baik wal wa'id, janji buruk. Ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, ada ancaman-ancaman. Karena dakwah itu mesti ada unsur-unsur al-wa'du wal wa'id. Al-wa'du, bukan wa'id saja. Wa'id diancam dengan takut-takut, diancam dengan neraka. Bukan itu saja. Kalau wa'id saja bibir ditonjolkan, wa'ad ditinggalkan, maka kita akan menjadi orang pesimis. Kalau wa'ad ditonjolkan, tipasi saja, maka kita akan lupa diri. Mesti menyeimbangkan antara al-wa'du wal wa'id. Al-basyir wan nadir. Basyir adalah kabar gembira, an-nadir adalah kabar pertakut. Itu dakwah tadi. Dakwah tak lepas dari dua unsur tadi. Unsur al-basyir, memberi berita gembira, an-nazir memberi kabar pertakut. Al-wa'du ancaman, ya, al-wa'du adalah janji kebaikan bagi orang beriman, beramal saleh, bagi orang taat. Al-wa'id ancaman bagi orang yang berbuat dosa dan maksiat. Maka dakwah itu harus ada dua unsur tadi, tidak bisa dilepaskan. Agar manusia kita termotivasi, agar kita takut. Begitu juga antara ar-raja wal khauf. Ar-raja berharap, al-khauf adalah rasa takut. Masing-masing ya digunakan sesuai dengan tempatnya. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Ma yahmiluhum 'alan nuhud biwajibatihim. Apa yang membawa mereka untuk menegakkan kewajiban mereka. Wa yusaiduhum 'alal qiyam bi nasyatin, dengan adanya janji-janji baik, ancaman-ancaman tadi, membantu mereka untuk melaksanakan ajaran agama, melaksanakan amal saleh fi nasyatin, dengan rajin, ya, wa hazmin, dengan ya giat, dengan tekad yang kuat, hazam, tiwal usbu', sepanjang selama 1 minggu. Nah, ini jadi jiwa kita itu memang perlu diserami, dimotivasi. Namun ini tidak membatasi hari Jumat. Mungkin di hari lain kita juga menambah ilmu. Namun berkumpulnya secara kaum muslimin selama 1 kali dalam seminggu ini, mereka mendengarkan urian-urian khutbah untuk menghidupkan hati mereka yang sudah mulai lalai, membangkitkan semangat mereka, motivasi mereka, menegur mereka jika mereka salah. Fadzakir in nafa'atid dzikra wa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatanlah. In nafa'atid dzikra, sungguhnya peringatan itu bermanfaat. Fa inna dzikra, sungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Kemudian Syekh mengatakan, wa tabadu hadhihi al-hikmah lil muta'ammil, maka akan nampaklah hikmah ini bagi orang yang memperhatikan, meneliti, min khilali syurutil jum'ah, dari sisi ya syarat-syarat Jumat yang ditetapkan, wa khasaisiha, dan kekhususannya atau keistimewaan dari salat Jumat tadi. Il min syurutiha, nah, mari kita katakan apa di antara salat Jumat tadi? Al-qaryah, yaitu pertama adalah adanya al-qaryah, negeri atau kampung, ya, wilayah, yang adanya wilayah, ada negeri, ya,
Kemudian wal jamaah, adanya jamaah kaum muslimin yang akan melaksanakan salat Jumat. Ya. Wal masjid, adanya masjid. Tauhidahu, dan menyatukan umat di dalam satu masjid. Oleh karena itu Jumat itu dilaksanakan di masjid jami', masjid yang banyak kaum muslimin. Ya. Kalau sekiranya daerah itu ya belum ada masjid banyak kaum muslimin, maka mereka disatukan dalam satu masjid tadi. Ya. Kemudian wal khutbah, kemudian khutbah, adanya khutbah. Ini salat Jumat adanya khutbah. Wa kaunuha minal khalifah awil wali, adanya khutbah itu datang dari khalifah atau wali. Ini adalah dalam satu kenegaraan atau wali pemimpin. Namun karena negeri kita sudah luas, ya, tidak terjangkau oleh pemimpin untuk khutbah Jumat, maka tentu para ulama ya yang menyebarkan dakwah ini, mereka menunaikan salat Jumat dan mereka berkhutbah. Kemudian wa tahrimil kalam asna'iha, haram berbicara ketika khutbah Jumat. Kecuali khatib. Tidak boleh bicara. Seorang pada ketika mereka mendengar khutbah Jumat, tidak boleh bagi mereka untuk berbicara. Karena kita belajar Jumat ya adalah ibadah, khutbah adalah ibadah. Wa sukutiha anil abdi, kemudian khutbah salat Jumat itu gugur dilaksanakan oleh al-abdi, budak. Jadi budak tidak wajib salat Jumat. Nah, siapa itu budak ya? Budak itu adalah ya orang kafir yang didapatkan dari peperangan karena kekalahan mereka, jadi tawanan daripada mereka ini ya, dihukum atau dibunuh, maka jadikan budak. Sekarang kalau kita lihat hampir tidak ada perbudakan itu. Ya, budak bukan pembantu. Karena masyarakat kita, ketika saya memberikan pengajian di beberapa tempat di negeri kita ini, kita tanya budak itu siapa, Bu, Pak? Apa kata mereka? Pembantu, babu. Alhamdulillah. Masih belum, masyarakat kita belum memahami tentang budak tadi. Ya, sehingga karena pemahaman itu tidak benar, wajarlah kadang-kadang sebagian orang yang bekerja sebagai pembantu di daerah tertentu, baik dalam negeri dan luar negeri, mereka ya diperbudak, ya diberlakukan dengan cara yang tidak terhormat. Ini salah. Pembantu adalah orang merdeka, mereka bukan budak. Mereka punya hak, mereka diberikan gaji ya yang layak, mereka tidak boleh dizalimi. Ya. Sedangkan budak, mereka tidak punya kepemilikan. Apa yang dimiliki itu milik tuannya. Jadi ini perlu kita luruskan tentang makna budak ini. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Syekh menjelaskan lagi, wasukutu anil abdi, gugur salat Jumat itu dari seorang hamba, maka budak tidak salat Jumat. Wal mar'ati, maka perempuan tidak melaksanakan salat Jumat, ya, gugur. Nah, wajib bagi mereka untuk melaksanakan salat Jumat. Ya. Wasabi, anak-anak juga tidak ada kewajiban mereka untuk melaksanakan salat Jumat. Lalu yang belum balik atau yang belum mayyiz. Jadi kalau kita punya anak, kemudian anak ini sudah mayyiz 7 tahun, 8 tahun, untuk mendidik mereka ya kita bawa ya. Jangan nanti alasan kita karena belum balik. Nah, karena perintah salat itu dimulai dari umur 7 tahun. Ya, tidak menunggu balik dulu. Kalau menunggu balik 15 tahun, nah, susah kita mengajak lagi salat. Ya kan kewajiban salat itu kan kalau sudah balik, kalau belum balik tidak berdosa. Ya betul. Akan tetapi pendidikan itu dimulai dari usia dini. Kenapa banyak orang berpuasa, orang tidak mau berpuasa? Karena dari dulunya tidak dibiasakan oleh orang tuanya. Orang tuanya dia melihat orang tuanya tidak berpuasa, sehingga anak secara langsung mendapatkan pendidikan yang salah dari orang tuanya. Akhirnya itulah yang dipelajari oleh anak tadi.
Nah, ketika anak usia balik, susah untuk menyuruhnya salat, susah untuk menyuruhnya berpuasa. Kenapa? Karena tidak dibiasakan sejak kecil. Agama kita mengajarkan pembiasaan ibadah itu umur 7 tahun, salat saja umur 7 tahun. Ya. Muru auladakum bis shalah wa hum abana'u sab'in. Perintahkan anak menegakkan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum idza balagu asran. Pukullah mereka kalau sudah sampai 10 tahun. Nah, wal marid termasuk yang bebas gugur kewajiban salat Jumat bagi siapa? Al marid, orang yang sakit. Sakit yang bagaimana yang tidak memungkinkan dia untuk pergi. Ya. Demam. Ya, demam panas. Tidak mungkin dia pergi, maka dia sudah gugur kewajibannya. Kemudian saya mengatakan li'anna taklifa haula'i ghairu tam. Apa yang disebut? Karena beban untuk mereka itu tak sempurna. Wanita, budak, dia tidak dibebankan secara sempurna untuk pergi Jumat. Kemudian wanita juga demikian, anak-anak juga, bayi, anak yang belum mumayyiz juga demikian. Kemudian orang sakit juga demikian. Walaisu biqadrina 'ala al-qiyam biha, mereka tak mampu untuk melaksanakannya. Bima qad yutalabu bihi 'alal mimbar min mas'uliyat, karena kadang-kadang yutalabu mereka dituntut dengannya di atas mimbar dari tanggung jawab dan dari beban-beban. Kemudian fadlu yaumiha. Masuk kita kepada poin berikutnya tentang keutamaan hari Jumat tadi. Kalau hari ini dimuliakan oleh Allah dalam satu minggu, tentu ada keutamaannya. Keutamaannya itu tetap hanya dalam rangka ibadah, as-salah. Keutamaannya menjadikan hari itu amaliyah, ibadah kita ya berbeda dengan hari-hari yang lain. Yaumul Jum'ah yaumun fadilin wa azim. Hari Jumat itu hari yang agung, hari yang besar, hari yang mulia. Wa min khairi ayamin dunya, bahkan sebaik-baik hari di dunia ini, hari Jumat. Allah menjadikan 7 hari dalam satu minggu, maka hari Jumat adalah khairu ayyam, sebaik-baik hari. Ya. Kadang-kadang Jumat kita merasakan Jumat itu pendek harinya, ya. Karena ya tadi fokus ibadah Jumat, ya. Qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syam yaumul Jum'ah. Sebaik-baik hari, ya, yang terbit atasnya matahari pada hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itu diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi, pada hari itu udkhila ilal jannah, dimasukkan Adam ke surga. Masyaallah. Surga pada hari Jumat Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari itu juga dikeluarkan dari surga. Wala taqumus saah illa fi yaumil jum'ah, tidak akan datang hari kiamat melainkan pada hari Jumat. Kiamat datang pada hari Jumat juga. Nah, ini menunjukkan ya keutamaannya. Fain bagi, maka hendaklah ayu azam, Jumat itu diagungkan, dibesarkan hari Jumat, ya, bita'zimillah, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian memperbanyak pada hari itu amal-amal saleh, ya. Yabta'id fihi min jami'il sayyi'at, dan menjauhkan pada hari itu semua kejahatan. Kita melihat sekarang hari Jumat memang banyak jadikan momen-momen oleh kaum muslimin, ya, seperti tebar sedekah, tebar makan hari Jumat, ya. Maka ini ada khair, baik sekali. Bukan merendahkan hari yang lain, tidak, tetapi berangkat dari agama kita memuliakan hari ini. Kita tidak akan bicara tentang suatu amalan melainkan jika Nabi SAW ya memuliakan hari tadi. Kemudian adab-adab yang pantas untuk dilakukan pada hari Jumat, ya. Ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan kita yang akan datang, ya. Mudah-mudahan kita jelaskan tadi sebagai pengantar dalam hukum-hukum pada hari Jumat bisa kita pahami, dan mudah-mudahan
menjadi ilmu bagi kita untuk menghadapi hari-hari Jumat. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada hari Senin yang akan datang. Untuk itu kita serahkan kembali kepada host kita. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair atas penyampaian kajian kita pada pagi hari ini dengan tema hukum seputar sholat Jumat. Selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif bersama Buya di studio melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Terkait tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang hukum seputar sholat Jumat. Ya, ini ada pertanyaan dari pesan singkat Ibu ya. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bolehkah ketika kita safar menjamak sholat ketika hari Jumat Ibu ya? Ya. Bagus pertanyaannya. Bolehkah kita menjamak salat ketika safar pada hari Jumat? Dalam hal ini khilaf para ulama dalam menjamak salat pada hari Jumat. Sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak boleh karena salat Jumat itu ada kekhususannya. Ya, sehingga tidaklah dijamak, tidaklah dikasar salat Jumat dengan salat zuhur, salat asar, karena berbeda. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya salat Jumat bisa dijamak dan dikasar, ya, karena dia adalah menggantikan salat zuhur. Ya. Mana yang rajih, mana yang kuat, Allahu a'lam bishawab. Kita lihat kondisi keadaan kita. Ya, kalau sekiranya kita dalam perjalanan masyakkah, bebannya itu berat, sementara kita mendapatkan Jumat, karena bagi orang musafir kan tidak wajib salat Jumat. Ya, namun dia mendapatkan, dia ada di situ pas orang salat Jumat, dia ada dan dia bisa melakukan salat Jumat. Ya, kemudian setelah itu karena perjalanannya masyakkah, bebannya berat, maka tidak mengapa dia untuk menjamak dan mengkasar salatnya tadi. Memilih pendapat yang mengatakan apabila dia dalam hal ini adalah memungkinkan, banyak kemungkinan bagi mereka untuk tidak menjamak salatnya, tidak mengkasar, maka tidak mengapa dia salat Jumat, habis itu nanti di waktu asar dia salat asar. Wallahu a'lam bishawab. Atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik, pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya bekerja sebagai pelaut Ibu ya, dan ketika sholat Jumat kita tidak dapat sholat Jumat di masjid Ibu ya. Ini bagaimana solusinya Ibu ya? Apakah bisa diganti dengan sholat duhur ya? Iya, sebagai seorang pelaut itu dia adalah musafir. Ya, maka dia bisa menjamak dan mengkasar salatnya. Ya, jamak kasar, maka tidak ada kewajiban Jumat bagi orang yang pelaut. Kalau memang dia adalah status sebagai musafir, maka tidak ada kewajiban untuk Jumat gugur baginya. Tadi kita katakan ya bahwa orang yang mempunyai masyakkah, beban yang berat, ya seperti musafir, gugur baginya kewajiban Jumat karena mereka menghadapi persoalan beban yang berat, sebagaimana juga mereka dituntut untuk menjamak salat mereka. Akan tetapi kalau sekiranya di kapal itu kapalnya besar, kemudian memungkinkan pelaksanaan tadi, maka melihat kepada kondisi dan keadaan. Maka kalau jika memungkinkan di situ ya untuk menegakkan salat Jumat ya di atas kapal tadi, maka lakukanlah. Tentu ada yang menjadi khatibnya, ada yang akan berkhutbah, dan ada yang akan mendengarkan khutbah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Namun kemasalnya seorang musafir dia tidak wajib untuk menegakkan salat Jumat tadi. Wallahu a'lam bishawab.
jawabannya. Selanjutnya masih dari pesan singkat Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Sahkah sholat Jumat kita nih Buya, ketika kita datang ke masjid untuk sholat Jumat, ternyata orang-orang sudah mulai sholat Jumat dan kita melewatkan khutbah Jumat nih Buya. Ini sahkah sholat Jumat kita Buya? Ya, jika khutbah tadi ya kita tidak bisa mendengarkan khutbah karena uzur syar'i, ya maka sah salat Jumat yang kita lakukan. Akan tapi salat Jumat kita dianggap belum sempurna, artinya ada sah, tapi kita meninggalkan meninggalkan khutbah, salat kita sah. Ya. Kalau dia sengaja datang ketika orang mau qomat, ya maka ini adalah merupakan bentuk ghaflah, kelalaian. Maka berdosa seorang yang menyengaja seperti itu. Wallahu alam bissawab. Ya, syukran jazakallahu khair Buya atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari WA nih Buya. Iya. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Saya mau bertanya, apakah boleh jika sudah bercadar tapi masih sering jalan-jalan ya Buya, menjalankan bisnis yang harus dikerjakan secara langsung? Nah, ini gimana Buya? Ini kembali kepada wanita bekerja. Terlepas dari dia bercadar atau tidaknya, tapi wanita tentu wajib tutup aurat walaupun dia tidak pakai cadar. Kalau pakai cadar, alhamdulillah lebih baik. Apa hukum wanita bekerja? Bisnis. Hukum asalnya adalah wanita itu mustaqirun fil bait. Dia tetap tinggal di rumahnya. Ya, mengurus rumah tangganya, mengurus keluarganya, mengurus urusan rumah tangga, jadi ibu rumah tangga. Ya. Akan tetapi boleh dia bekerja jika utama maksudnya untuk membantu kehidupan rumah tangga. Jika suaminya tidak mampu atau tidak mencukupi biaya kehidupan rumah tangga. Yang kedua, pekerjaan itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, campur baur laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, yang berikutnya ada pekerjaan itu tidak melalaikan urusan rumah tangga. Kalau wanita itu bekerja dari pagi sampai sore, dia punya anak yang akan dididik, dikasih dia punya suami yang tidak dilayani, maka jika itu melalaikan, maka dia tidak boleh bekerja jika itu melalaikan urusan rumah tangganya. Kembali kepada aturan tadi. Kalau sekiranya Anda sebagai seorang bercadar, kemudian ya melalaikan urusan rumah tangganya, kemudian tidak begitu terdesak untuk untuk bisnis karena suami mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya maka sebaiknya Anda tidak berbisnis. Kalau bisnis boleh saja mungkin di rumah. Nah, sekarang kan banyak bisnis-bisnis yang bisa lakukan secara online, ya bisa. Namun ketika dia bisnis kemudian keluar rumah, maka lihatlah tadi aturan tadi, tidak, kalau memang itu keadaan menuntut, ya, atau mungkin dia sebagai seorang guru. Di situ membutuhkan orang yang akan mengajar di kalangan akhwat, banyak guru di tingkat menengah untuk akhwat, ya tentu membutuhkan guru, maka bekerjalah asal ya tidak terlalaikan urusan rumah tangga. Kemudian karena memang faktor kebutuhan, orang butuh untuk tenaga pengajar wanita, ya, untuk mewujudkan ya tidak campur baur laki-laki dan perempuan. Maka kalau dia ada sebagai seorang yang bisa untuk melakukan itu, maka tidak mengapa asal aturan-aturan tadi terlaksana dengan baik, ya tidak campur baur laki-laki dan perempuan, kemudian tidak melalaikan urusan rumah tangganya, ya, dengan tetap mengacu kepada aturan agama kita. Artinya adalah Islam juga tidak kaku dalam persoalan bekerjanya seorang wanita tadi, asal ada jelas aturan-aturan tadi. Namun tentu jika seorang suami mampu untuk menafkahi istrinya dan anak-anaknya, maka ini lebih afdal, lebih baik dia di rumah, ya, menata rumah dengan baik, mendidik anak, ya, mengurus konsentrasi. Karena seorang ibu rumah tangga yang punya perhatian khusus terhadap keluarganya, anak-anaknya, akan menghasilkan anak-anak saleh dan salehah.
ketimbang kalau ibu itu karir. Ya, lihatlah sekarang wanita-wanita karir dari pagi, kemudian pulang jam 3. Sibuk, ada tugas, ada beban. Ya. Apalagi tuntutan-tuntutan pekerjaan yang berlebihan menyebabkan terlalainya urusan rumah tangga, terlalainya keteladanan kepada suami, ya, yang mana suami ingin masakan istrinya, tiap hari beli lauk terus, ya, tiap hari belanja beli lauk terus, istri tidak pernah masak, ya, karena faktor kesibukan tadi. Anak-anak juga kedekatan dengan ibu kurang, karena ibunya dari pagi pergi sampai sore. Anak-anak sudah pulang sekolah, kemudian anak-anak tidak dikasuh oleh ibunya, tapi pembantu yang ngasuh atau nenek, ya. Jadi anak-anak kita lebih dekat kepada neneknya daripada kedua orang tuanya. Ini juga dampak yang tidak benar. Maka kembali kita kepada ajaran agama kita, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita menghimbau untuk kembali kepada ajaran agama kita, untuk memposisikan diri kita sebagai wanita yang sebagai guru madrasah, ya, sebagai guru di rumah kita, guru bagi anak-anak kita, sebagai istri yang salihah terhadap suaminya, sehingga insya Allah Ta'ala kehidupan kita akan bahagia dan akan baik. Wallahu alam bissawab. Jazakallahu khair atas jawabannya. Ya, ini pertanyaan baru masuk nih Bu ya. Kita bacakan yang terakhir nih Bu ya. Assalamualaikum Bu ya, mau tanya, ketika ada tetangga yang meninggal dunia sedangkan suami tidak mau pergi takziah nih Bu ya, dikarenakan dia ngantuk karena jualan malam. Nah, ini bagaimana sikap istri ini Bu ya? Takziah itu hukumnya adalah sunnah. Kalau dengan alasan itu mungkin dia bisa tunda, artinya adalah tunda berangkatnya takziah setelah dia tidur sejenak, kemudian dia pergi setelah itu. Takziah itu kan bukan hanya pada waktu dia meninggal, nanti mungkin besoknya bisa juga takziah sampai beberapa hari dari ketentuan agama kita. Kalau dia memang betul-betul ngantuk, maka bangunlah dia, tidurlah dia sejenak dulu, melepaskan kantuknya, kemudian setelah itu pergi takziah. Kenapa? Supaya tetap syariat ini tetap terlaksana dengan baik. Ya, menjenguk, mengunjungi, menjenguk orang yang sudah meninggal, ini adalah bagian syariat kita. Ya, bahkan kalau ikut kita menyelenggarakannya, kita akan mendapatkan pahala 2 qirat, mulai dari ya ikut menghadiri jenazahnya tadi, mensalatkan, ya, kemudian menguburkan, menghadiri kuburannya, akan mendapatkan 2 qirat. Nah, oleh karena itu, ya, jangan kita tinggalkan. Kalau memang tetangga kita meninggal, jangan sampai kita tidak hadir melayat mereka, karena ini akan secara bergantian kita hadapi. Nanti kalau giliran kita gimana? Kemudian juga tetangga yang meninggal itu menjadikan kita semakin takut kepada Allah, karena melihat kematian itu, tatkala kita melihat kematian atau orang meninggal, maka kita jadikan ibrah, kita berguru kepadanya. Satu cara kita adalah melayat, ya, menjenguknya, takziah, itu cara kita. Supaya hati kita semakin lunak, ya, dengan mengingat kematian, hati kita semakin lunak dan tunduk kepada agama Allah ini. Itu cara melunakkan hati kita, cara motivasi kita. Nabi SAW menyuruh untuk mengingat kematian. Jadi jangankan untuk menjenguk kematian, mengingat kematian disuruh, apalagi membesuknya. Aktsiru, perbanyaklah menyebut pemadam kelezatan ini. Menyebut kematian saja, mengingat kematian saja disuruh. Tentu melihat orang melayat atau takziah tentu adalah lebih lagi, bukan masalah wajib atau tidaknya. Wallahu alam bissawab. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Baik pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang membatasi,
Sampailah kita di penghujung acara kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta kesimpulan dari kajian kita kepada Buya, kita persilakan ya. Hadisan mulia Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah membahas tentang muqaddimah, pengantar tentang salat Jumat. Di antaranya adalah hukum salat Jumat itu adalah wajib ya. Kemudian juga kita sudah jelaskan dalil-dalil tentang salat Jumat tadi ya. Kemudian juga telah hikmah disyariatkan salat Jumat itu apa? Yaitu disyariatkan agar berkumpulnya kaum muslimin ya, yang mempunyai beban dan tanggung jawab ya, di daerahnya atau di negerinya setiap minggunya ya. Kemudian supaya mereka bisa mendapatkan berita atau informasi dari pemimpinnya, atau juga mendapatkan ilmu ya melalui khutbah Jumat tadi, dalam rangka untuk memperbaiki agama dan dunianya. Kemudian juga khutbah Jumat mampu memberikan targhib dan tarhib, motivasi dan ancaman terhadap diri kita untuk taat, untuk bersemangat dan untuk takut terhadap dosa-dosa kita. Kemudian juga kelompok, ada beberapa orang yang gugur baginya kewajiban Jumat ya, di antaranya adalah budak, kemudian perempuan atau wanita, kemudian anak kecil atau bayi yang belum ya, anak-anak yang belum balik atau belum mayyiz, kemudian orang sakit ya. Mereka tidak dibebankan untuk salat Jumat karena kurangnya kesempurnaan mereka untuk hadir pada hari Jumat tadi. Kemudian juga kita sudah menjelaskan bagaimana keutamaan hari Jumat adalah merupakan hari yang paling baik di dunia ini. Ya, ini juga telah kita jelaskan. Oleh karena itu disyariatkan memperbanyak amal saleh pada hari Jumat tadi, karena kemuliaan harinya, dan menjauhi semua dosa dan maksiat. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita jelaskan, kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, menjadi ilmu bagi kita semua. Wallahu alam bisawab. Ya. Syukran jazakallahu khair wa barakallahu fiik Buya atas kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini tentang hukum seputar salat Jumat. Jazakallahu khairan kita ucapkan kepada Buya Faisal yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio. Terima kasih juga kepada kru yang bertugas pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.